1, 2. Gimana? Masya Allah. Salah. Lupa. Nah, kita tidak usah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Salihat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman ya, kita hari ini atas nikmat dari Allah, izin dari Allah, Allah beri kesempatan kita untuk datang lagi ke kajian Madrasah Salihat di berapa ini Kak? Ketiga. Di pekan ketiga ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga apa yang kita niatkan hari ini gitu ya, bisa membawa kita di hadapan Rasulullah tuh nggak malu gitu teman-teman ya, karena usia kita, waktu kita, langkah kaki kita tuh kita niatkan untuk apa Kak? Untuk di jalan Allah. Iya, untuk di jalan Allah, untuk menuntut ilmu gitu ya. Oke. Sebelumnya teman-teman kesini ini infonya dari mana gitu? Kalau dalam kajian madrasah itu dapat info dari mana? Apa udah sering ke kajian madrasah lihat atau ada yang baru pertama kali? Nah, Ayo coba. Masya Allah, siapa namanya Kak? Yulia, Masya Allah. Iya. Kesini siapa Kak? Kesini sama siapa? Oh, kakaknya. Ini kalau ketawa di sini jadi kayak formalitas. sama kakak kan kandung ini. Oh, Masya Allah, kok beda ya? Biasa itu. Oke. Untuk menambah keberkahan, Masya Allah. Coba kakak yang Sebelum kita untuk menambah keberkahan di majelis kita pada hari ini, kita akan membacakan Al-Quran ya. Sebelumnya kita akan membacakan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Nabila. pada Kak Nabila, tafadhol. Ya. Boleh teman-teman untuk disiapkan mushaf bagi yang membawa. Di atas Bill nggak kelihatan. Ya. Boleh dibuka teman-teman surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika
عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, jazakillah khair untuk Kak Nabila. Semoga yang membaca dan mendengarkan dan kita semua mendapat ridha Allah dan pahala seluas-luasnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Oke. Hari ini siapa nih yang tahu tema kajian kita pada hari ini? Siapa yang tahu tema kajian kita? Jangan-jangan kesini ya udah, sini aja. Ada kajian, nggak tahu nih hari ini kita mau bahas apa ya kira-kira ya, gitu ya. Langsung pada buka HP-nya. Ayo, bahas apa hari ini kita? Bukan sekedar cuan. Masya Allah, kan sekedar cuan. Terus gimana tuh ya? Ya hari ini kan kita semua kayak rata-rata pada para pekerja semua ya. Atau ada yang pebisnis, atau ada yang bekerja sambil berbisnis, Masya Allah. Ya. Kenapa? Jadi kebanyakan ini ya, kebanyakan tafsir nih kayaknya. S-nya beda-beda gitu ya. Oke, maaf ya teman-teman ya, random kita mah. Terus nih ya, apa ada yang masih sekolah di sini? Masya Allah, ada yang masih sekolah. Berarti ke sini mau ngapain? Belajar bisnis. Ya insya Allah kita mau bahas apa hari ini? Bukan sekedar cuan. Ya bukan sekedar cuan. Nanti ya apa? Kita akan bahas apakah tujuan Ya pokoknya tujuan kita tuh bekerja tuh jangan sampai kita tuh kerja cuman cari uang ya. Benar sih kerja cari uang, bisnis cari uang gitu ya. Cuma harus ada tujuan yang temen ya, ya kayaknya ada yang sabotase nih ya. Ada yang sabotase jangan gitu ya. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu bersama Kak Ira, El ya. Sebelumnya malu saya juga berterima kasih banyak gitu ya sama rumah Humairah gitu ya, karena sudah menyediakan tempat yang bagus gitu ya, mengundang kita untuk bisa main ke sini gitu ya, ngadain kajian di sini. Masya Allah, semoga pahalanya mengalir ke seluruhnya gitu yang ada di sini. Amin. Oke, langsung aja kita panggilin kalau gitu moderator kita hari ini yaitu Kak Ira. Tafadhol Kak Ira. Oh sekalian. Gedean ini ya. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku doang yang dipanggil. Oh, langsung aja. Iya. Nggak disuruh ya? Parah banget. Materinya masa nggak disuruh? Bismillah. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ira gitu ya, yang insya Allah akan menemani kalian gitu ya bersama Mbak El jadi moderator gitu ya. Ntar dulu nih, kayaknya pada lemes, udah sarapan belum?
Belum 2 kali. Panitia gimana sih? Nanti ada makanan, senang aja. Oke, untuk tema kita hari ini itu tentang entrepreneur woman gitu ya, tentang bukan sekedar cuan gitu ya. Alhamdulillah di sini sudah ada pemateri kita gitu ya, Mbak Elita. Masya Allah, apa kabar Mbak El? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah ya, aku kenal Mbak Elita itu tahun berapa? Berapa ya? 2000-an. 2021 ya kalau nggak salah. Pokoknya di Ngaji Bunda ya. Iya. Jadi itu pertemuan, itu pertemuan pertama kita gitu ya. Pertemuan pertama. Sebelumnya ini enggak sih? Udah pernah ya? Pernah kayaknya. Tapi enggak. Enggak ya? Kayaknya sih benar-benar. Oke, jadi insya Allah gitu ya, ini sudah ada Mbak Elita, yang dimana beliau dengan kesibukannya tapi masih menyempatkan diri ya, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Elita. Nah, nggak usah berlama-lama ya. Mbak Elita ini punya bisnis nih ya. Ini termasuk rokoknya beliau gitu ya. Di bawah itu kalian udah lihat belum baju-baju? Belum buka. Nanti ya siang bisa tuh. Dan bukan hanya di toko Humayro aja gitu ya, Mbak El banyak berkecimpung di bisnis di bidang lainnya gitu ya, Masya Allah, kayak travel dan lain-lainnya gitu ya, Rumah Quran Al-Fatih gitu ya. Nah, Mbak El boleh gak sih cerita sedikit gitu dari usia berapa sih maksudnya ngebangun bisnis gitu kan? Kayaknya aku penasaran gitu. Kok udah banyak gitu bisnisnya gitu kan? Udah banyak, nggak cuma satu soalnya. Jadi aku penasaran perjalanan bisnisnya gitu, maksudnya dari usia berapa gitu ya. Terus apa dorongan motivasi atau dorongan Mbak El gitu untuk mau untuk berbisnis kayak gitu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillah bisa ketemu, bisa jumpa bareng sama teman-teman di Madrasah Salihah. Cuma ini kayaknya mikir kurang enak ya. Kayak bergema gitu. Jadi sebelumnya mungkin kayaknya wajah-wajahnya sih aku kenal gitu ya. Berapa orang kenal dari Madrasah Salihah, cuma memang jarang hadir di Madrasah Salihah gitu karena ada di komunitas-komunitas lain lah ya. Mungkin biasanya debutnya kalau kata Lita sama emak-emak gitu. Hari ini debutnya sama yang sepantaran, jadi agak gimana ya gitu. Sebenarnya ada kemajuan. Iya, sebenarnya kemarin-kemarin nggak mau gitu ya, karena kayak seumuran janganlah gitu. Kalau yang kecil-kecil boleh lah gitu ya kan. Terus paling kalau sama ibu-ibu nggak apa-apa lah ya, namanya juga masih belajar. Cuma kalau sama seumuran kayak malu gitu kan. Udah gitu bahasannya berat banget gitu kan. Sampai kemarin Mbak El, ini yang mana ya katanya gitu kan. Kayaknya aku malu deh gitu kalau membawa titel-titel gitu, maksudnya kayak bawa usaha gitu kan. Itu kayaknya masih belum pede gitu. Jadi kayak masih kayak diri sendiri aja gitu. Terkenalnya jalan-jalan aja, santai-santai aja, nggak berbisnis gitu. Jadi kalau sharingnya tentang bisnis mungkin aku nggak bisa ngasih banyak, tapi mungkin bisa ngasih pengalaman gitu, insya Allah buat teman-teman gitu. Kalau tadi Mbak Ira tanya, kira-kira mulai dari usia berapa sih Mbak El gitu ya hingga hari ini gitu. Jadi awal mulanya aku pengen berbisnis. Sebenarnya dari kecil tuh nggak ada sih.
kayak dari kecil kita tuh zamannya kita nggak pernah ada kalau yang ditanya gini, cita-citanya jadi apa? Jadi bisnis woman ya sih. Kalau sekarang gitu ya, sekarang ada kan Gen Z gitu kan. Kita pasti kalau ditanya pengennya jadi apa? Jadi bisnis woman, jadi pokoknya jadi pengusaha lah gitu. Tapi kalau zaman dulu ya, zamannya aku ketara banget ya zamannya di mana ini gitu. Jadi zamannya aku tuh kayak nggak kepikiran gitu untuk jadi pengusaha, ibaratnya gitu ya. Kayaknya pengusaha itu levelannya terlalu jauh gitu, gapnya tuh kayak nggak berani untuk pingin jadi pengusaha itu aja nggak berani gitu. Tapi awal mulanya karena aku waktu itu mau lulus kuliah sih. Jadi waktu mau lulus kuliah kita ada intern kan, ada magang ibaratnya gitu ya. Aku dulunya tuh pengen banget karena kalau zaman dulu itu pasti kalau ditanyain cita-citanya pengennya jadi apa, pasti yang tersebut adalah dokter, pengen jadi guru, pengen jadi pramugari, pengen jadi PNS gitu kan ya, pengen kerja di banking karena aku salah satunya gitu. Makanya waktu aku milih kuliah, oh aku pengen nih kerja kantoran gitu kan, pengennya di bank. Kayaknya kan keren kalau zaman dulu gitu kan. Zaman dulu ya, zamannya aku gajinya gede. Iya, dan gajinya gede udah gitu kayak penampilannya cantik gitu kan kalau di bank kan gitu. Kayaknya pengen deh kerja di bank gitu kan. Makanya sekolah ngambil jurusannya Islamic Banking. Terus waktu aku di semester terakhir kan internship kan, aku magang di salah satu bank. Tapi di situ awal-awal aku ngaji dan kayak oh ternyata bank syariah pun seperti ini ya gitu. Maksudnya kayak ada ketidaksesuaian lah gitu dari prinsip aku ya yang aku pegang gitu. Mungkin kalau dari Dewan Penasehat syariah gitu kan, itu kan udah syariah nih gitu kan, udah halal lah ibaratnya gitu. Tapi ada beberapa prinsip-prinsip yang menurut aku ya belum bisa dikatakan kafah gitu ya di keseluruhan prosesnya gitu. Nah di situ aku ngerasa gini, dan aku bukan orang yang bisa diatur masalahnya. Jadi waktu magang aku disuruh datang jam 8 gitu ya, pulang jam 4 kalau nggak salah. Kayak kerja banget kan, ternyata sesulit itu. Gitu kan. Jadi waktu itu aku dari rumahnya di Kalideres ya, rumahnya di Kalideres, terus internshipnya di Kebon Jeruk. Dan itu kayak harus berangkat dari rumah, namanya kita magang kan nggak boleh telat. Jadi jam 7 udah berangkat, terus jam 4 pulangnya gitu kan. Terus aku merasa pas kerja gini, kayak oh ternyata gini ya kerja tuh gitu kan. Kayaknya itu kayak pengalaman pertama aku kan, kayak oh ternyata gini ya, masalahnya aku anaknya nggak bisa diatur lagi gitu kan. Kayaknya nggak bisa nih aku untuk kerja gitu kan. Terus sebelum dari aku internship itu kan, aku sebenarnya udah ada bantu-bantu gitu ya, maksudnya bantu-bantu usahanya om aku gitu. Jadi sedikit tergambar nih, mendingan kerja sama cing gua nggak sih gitu ya. Kayaknya lebih santai deh gitu kan. Kayaknya nggak harus berangkat jam 8 pulang jam sekian gitu. Jadi cing aku juga kayak udah ngapain sih kerja gitu kan, bantuin aja gitu, ntar terserah lu dia mau ngapain gitu, yang penting kerjaan beres. Nah gitu awal mulanya karena itu. Nah selesai dari kuliah gitu kan, aku buka ceritanya pernah lah beberapa kali trip bareng keluarga keluar. Nah ternyata seasik itu gitu ya, tapi dulu ngajinya belum jauh. Masih baru pertama awal ngaji gitu. Jadi kayak oh ya udah, yang penting buka usaha aja dulu. Padahal belum tahu tuh ternyata banyak banget gak bolehnya gitu. Terus pas aku ngejalanin itu gitu ya, pas baru buka usaha travel aku jadi motivasinya dulu ya sebelum ngaji ya, itu kan kayak pengen biar tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri gitu kan.
Terus biar apa ya, kayak biar teman-teman aku bisa ngerasain ternyata pergi ke luar negeri itu nggak semahal itu dulu sih ya, dulu gitu. Karena menurut aku gitu ya, yang aku rasain setelah kita mungkin pergi lebih jauh gitu ya, kita lebih banyak melihat lagi gitu ya dunia ini gitu ya, dengan perbedaan-perbedaan culture-nya gitu kan. Terus kayak oh ternyata kalau di sini tuh seperti ini gitu kan, kalau di Jakarta kayak gini, kalau di negara ini seperti ini gitu. Itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dan kenapa aku pertahanin ibaratnya gitu ya, karena pas tahu ternyata pas ngaji banyak nggak bolehnya, tadinya aku udah mau menyerah, kayaknya ya udah deh gitu, kayak cari usaha lain aja. Cuma waktu itu adalah seseorang gitu ya, memotivasi aku gitu, kayak tetap aja jalanin kalau itu bisa bermanfaat gitu. Cuma tetap harus dilihat gimana sih syariat-syariatnya gitu, apakah diperbolehkan. Sampai aku tuh waktu itu jadi buka trip ke Thailand ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di Thailand itu kunjungan kita kemana sih gitu kan? Pasti kan ke tempat-tempat ini ya, ke wat-wat gitu kan, ke tempat ibadahnya orang Buddha gitu-gitu kan. Pokoknya agama lain lah gitu. Kalau dulu kan waktu belum ngaji aku anggapnya ya nggak apa-apa dong. Aku nggak ngapa-ngapain gitu kan, kayak cuma foto doang gitu kan. Ternyata udah gitu, namanya aku juga usaha di situ. Terus aku yang ngebawa tour, itu tuh aku harus belajar kan. Belajar kenapa sih seperti ini, kenapa kayak kemusyrikan itu tuh aku pelajarin. Jadi kalau di Thailand itu ada kayak kita di wat-wat gitu ya. Jadi kayak kalau kamu naruh ini sampai sini berarti kamu beruntung, kayak gitulah ya. Terus kenapa sih di dinding-dinding itu ada kayak lukisan-lukisannya bla 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 gitu. Dan ini yang pijat-pijatnya Thailand kayak gitu. Itu aku pelajarin, dan habis pulang dari situ besoknya kan halakoh ya. Terus habis cerita ternyata nggak boleh ya. Ternyata emang nggak boleh ya gitu loh. Jadi kayak masih awal-awal sih denial gitu ya. Nggak apa-apa. Toh aku belajar toh aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus datang setelah halakoh itu udah tahu tuh, tapi denial. Abis itu aku datang ke kajian. Nah, terus di kajian itu aku ingat banget, itu kajiannya Ustadz Umar Minta. Dia membahas tentang itu. Terus dia bilang gini, iya kalau misalkan kita ke tempat ibadahnya non muslim gitu kan. Terus abis itu kita kunjungin, terus kita laporannya apa ke Allah? Apakah kita cuma bilang, ya Allah cuma jalan-jalan ya Allah gitu? Masa kita cuma jawab gitu? Terus kayak ntar dijawab sama Allah, emang gak ada tempat jalan-jalan yang lain gitu selain ke situ? Kenapa harus ke situ gitu? Nah itu kan yang harus bisa kita jelaskan sama Allah kan? Itu yang akan dipertanyakan ke kita. Jadi kayak iya juga sih ya, nggak mungkin nanti kalau lagi sakaratul maut kayak ya Allah cuma jalan-jalan ya Allah ke situ gitu kan? Langsung aku dimasukin ke neraka kan gak lucu gitu kan? Jadi dari situ kayak oh berarti kita nggak boleh ke situ. Dan kenapa terus berjalan gitu ya? Itu karena pas saat itu gitu, pas saat kita mau ke tempat itu lagi, kita jadi takut dan kita nggak mau nularin itu ke orang lain. Dan itu bisa jadi dakwah kita di situ. Oh ternyata nggak boleh nih, ternyata nggak banyak yang tahu gitu. Kayak semuanya juga menganggap seperti aku gitu, jalan-jalan doang, kayak nggak apa-apa lah gitu, cuma jalan-jalan doang, foto-foto doang. Ternyata foto juga nggak boleh. Karena apa? Karena kita mensyiarkan agamanya mereka gitu. Jadi kayak segitunya ya ternyata. Tapi setelah itu aku mendapatkan kayak kenikmatan gitu. Jadi kayak oh ya udah, nggak rugi juga nggak kesana gitu. Ada tempat-tempat lain yang bisa kita kunjungi gitu. Terus enaknya kita di usaha gitu ya. Kalau kita sendiri yang buka usaha itu aku bisa gini kan, Kak bisa nggak kesini gitu kan.
ke tadi ya tempat ibadah-ibadah itu. Terus aku bilang nggak bisa Kak, mohon maaf di kita nggak bisa gitu kan, karena halal trip gitu kan. Terus aku lihat compare sama travel lain gitu ya. Nah di travel lain itu dia halal tour tapi tetap ada ke kunjungan-kunjungannya. Terus aku pernah tanya ke salah satu travel besar lah ya, yang salah satu asosiasinya dia menggaungkan banget halal travel. Terus aku tanya di forum itu, Pak, kalau misalnya kita ke tempat ibadah seperti ini, sedangkan kan dari di agama Islam kan tidak diperbolehkan gitu kan. Terus dijawabnya apa? Ya nggak apa-apa, kita cuma lewat aja gitu. Maksudnya kita itu kan terserah masing-masing personal ya, masing-masing customer mau kesana atau enggak gitu kan, mau foto di sana atau enggak. Kalau kita yang tahu ya udah gitu kan. Loh, berarti kan tidak menjadi dakwah di situ, ya kan? Jadi aku, oh iya, berarti memang inilah salah satu yang bisa aku pertahanin di situ. Makanya kayak oke, jadi kita tetap aja ada di situ, gitu kan? Tetap ikut untuk gimana caranya orang-orang tetap jalan-jalan, tapi tetap mengikuti syariat, itu sih. Jadi sedikit, banyak ya, itu banyak ceritanya. Jadi kayak dari perjalanan itu hingga aku sampai saat ini, gitu, itu terlatih itu karena memang di awal-awal kita belajar, di awal-awal aku semua tuh ya, aku jalanin gitu ya, sampai Kak ternyata kalau misalnya sendiri tuh berpergian nggak boleh, gitu kan. Apalagi kita seorang muslimah, ya kan. Tapi itu kan ada pendapat lain ya. Jadi kita mungkin bisa belajar lagi pendapat itu. Cuma pada saat itu, waktu aku belum ngaji, itu aku suka banget pergi sendiri, solo travel. Itu ternyata nggak boleh bagi seorang muslim. Kalau kita, apalagi muslimah ya. Jadi kayak nggak boleh ternyata kita solo travel. Kan ada banyak ya sekarang, di zaman sekarang banyak banget solo travel gitu kan, cewek-cewek pergi ke luar negeri sendiri gitu kan. Terus ternyata itu nggak boleh gitu. Terus aku gini, ya nggak boleh, gimana dong gitu kan. Kan aku biasanya kalau aku bawa customer gitu ya, abis itu aku extend biasanya, bisa belanja, bisa explore tempat lain gitu kan. Ternyata itu nggak boleh. Terus setelah aku pahami gitu ya, dan aku jalanin, ternyata bener ya, emang jangan sendiri karena capek banget kan. Karena kalau misalkan kita sendiri kan kayak mau ke toilet tuh koper harus dibawa-bawa kan. Belum masuk kalau perlu ke dalam toiletnya gitu kan. Tapi kalau kita ada temen kan ada apa? Ada yang jagain. Dan salah satunya juga waktu itu pas banget aku dapat pelajaran itu adalah pas aku lagi pergi sendiri malam-malam, baru sampai naik bus pula gitu kan. Terus di chat sama musrifah aku kayak gitu, terus kayak gak boleh ya, iya aku lagi sendiri lagi gitu kan. Terus aku baru sadar gitu, baru aware kayak sekitar aku gitu, kayaknya aku biasanya nggak takut gitu kan. Karena aku tidak melihat sekelilingku gitu, kayak aku nggak punya kayak negatif thinking gitu ke orang lain, kayak misalnya nanti gue kalau di bus nanti ada yang jahatin, misalnya kayak gitu ya, dihipnotis atau diapain. Enggak, aku nggak ada kepikiran ke situ, jadi makanya aku berani gitu kan. Tapi pas dikasih tahu itu, saat itu aku langsung selingat, iya juga ya gitu kan. Dari situ mulai ada rasa takut. Kan kita kayak gitu ya biasanya, kalau belum dibilangin kan kita ya udah gitu. Tapi pas udah dibilangin baru kita ngerasa gitu. Sama kayak omongan orang kan. Biasanya kan kalau misalnya kita dikomentarin gitu kan, tadinya kan kita biasa-biasa aja, tapi setelah kita dikomentari kita baru kepikiran gitu kan. Nah itu baru aku mikirin, oh ternyata memang seperti ini ya gitu. Memang kenapa nggak diperbolehkan? Karena aku gini langsung berpikiran gini, nanti kalau aku pingsan gimana gitu kan, nanti kalau siapa yang nolongin aku gitu kan. Kayak di situ aku kayak oh paling enggak memang kan kita diperbolehkan untuk pergi kalau muslimah itu paling enggak ada temennya gitu kan, ada rombongannya.
Berarti dari situ kalau aku habis bawa rombongan, ya udah langsung balik kalau sendiri, kecuali ada temennya lagi yang emang stay gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang diambil dari kayak kita ngelakuin bisnis gitu. Kita ngelakuin segala sesuatu lah, itu pokoknya bukan cuma bisnis ya, yang lain-lain itu juga bakalan ada manfaatnya, ada yang bisa kita pelajari kayak gitu. Itu sih kira sedikit banyaknya perjalanan itu ya yang membuat aku sampai saat ini. Itu berarti sekarang berapa tahun ya? Kayaknya 10 tahunan ada kayaknya. 10 tahun. Nanti. Tes, nah, oke, Masya Allah, udah, Masya Allah ya, 10 tahun ya Mbak? Ada kan? Masya Allah, itu apa ya? Awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. Masya Allah, gitu ya. Terus ini KL, kan kita punya standar sukses gitu ya. Biasanya nih. Kalau di media sosial tuh 100 juta pertama gitu. Ya kan? Ada tuh 100 juta pertama, 50 juta, enggak 50 juta deh, 1M pertama gitu ya. Biasanya apa sih yang membuat standar Kak Elita ini standar suksesnya gitu ya? Apa memang sekedar cuan? Gitu, atau yang lain gitu. Kalau secara general orang-orang pasti kayak gitu kan, kayak standar suksesnya adalah omset. Ya. Jadi gimana omsetnya itu bisa MM-an kayak gitu ya, standar suksesnya. Tapi kalau untuk aku sendiri gitu ya, standar suksesnya melihatnya dari bagaimana dari usaha itu ada kebermanfaatan. Jadi itu baru dikatakan sukses kalau usahanya itu ada manfaatnya. Misalnya tadi ya, misalnya dari usaha itu kita bisa untuk support dakwah gitu ya, bisa untuk keluarga gitu ya, terus bisa untuk diri kita sendiri paling enggak. Jadi kita tidak bergantung sama orang lain. Itu yang mungkin yang pertama itu sih. Jadi biar kita mandiri gitu ya, mandiri dalam artiannya tanda kutip ya, karena sekarang ini aku ada lihat di meme ya, kayak cewek zaman sekarang katanya ya, ini katanya ya, nggak tahu setuju apa enggak. Jadi cewek zaman sekarang itu pintar cari cuan, cari duit, tapi nggak pintar cari pasangan, cari jodoh. Wah, di sini ketampar semua sih kayaknya. itu memang kalau kita lihat di zaman sekarang gitu nggak sih Kak? Ya kan? Tapi standar mereka itu adalah kalau misalnya sukses itu bagi mungkin ya muslimah di luar itu standarnya adalah kesuksesan. Dia punya apa sih setelah dia usaha? Punya mobilnya apa? Rumahnya di mana? Barang yang dipakainya apa, handphonenya apa, kayak gitu kan. Jadi kayak hanya sekedar itu. Tapi kalau buat aku di usaha itu ya Kak, kayaknya untuk kita kalau udah usaha ya, kalau kita ngerasanya kalau gue udah usaha duit gue banyak, enggak juga gitu kan. Enggak juga, malahan duit itu kayak nggak tahu kemana, tapi yang penting saat kita butuh tuh kita ada gitu. Misalnya pengen ini bisa kebeli, pengen ini bisa kebeli gitu. Tapi enggak juga buat lifestyle yang terlalu berlebihan, tapi juga memang untuk kebermanfaatan. Udah bermanfaat belum sih kita buat ibaratnya untuk masyarakat gitu. Untuk sampai mana sejauh ini? Dari yang kamu hasilkan, kamu bisa nyumbang apa gitu untuk dakwah kayak gitu. Jadi mungkin standar sukses aku sendiri sih kayak gitu sih. Jadi bukan soal omset. Jadi kalau ditanyain udah berapa omsetnya berapa Kak gitu, kayaknya nggak ngitung deh. Maksudnya bukan tujuannya bukan itu. Jadi kayak nggak peduli gitu. Nggak hitung atau nggak kehitung. Amin.
Jadi mungkin kalau standar suksesnya itu sih. Oke, Masya Allah. Pengertian ya, guys. Oke, Masya Allah ya. Berarti tujuannya untuk bisnis itu lebih kepada kebermanfaatan ya bagi sesama gitu ya. Masya Allah. Dan sebenarnya nggak banyak sih Mbak El yang kayak gitu ya. Karena memang rata-rata tuh oh iya, omset bulan ini berapa ya? Bulan depan harus segini gitu. Biasanya harus ada target. Mbak El ada nggak targetnya? Targetnya cuma tadi bisa bermanfaat. Bisa targetnya hari ini bisa buka 1 ruko, besok 2 ruko, 3 ruko gitu ya. Lita yang paling seneng. Cuma targetnya itu sih kayak nggak punya target yang dari sisi ini ya, dari sisi usaha kayak mungkin ada misalnya kalau usaha di kantor ya, aku gini, pokoknya kita harus achieve sekian agar kita bisa beli ini gitu kan. Cuma kan itu dunia ya kan, kayak oh ya udah pas udahannya mah nanti ya udah terserah Allah aja gitu kan. Itu kan rezeki Allah yang ngatur. Tapi bagaimana kita berusaha itu adalah ikhtiar kita dari sisi kita dikasih sama Allah tuh potensi gitu ya. Kita dikasih potensi, kita dikasih kesempatan dan kita ada di ranah itu, maka gimana caranya kita maksimalin. Jadi bukan juga kayak usaha itu berjalan aja mengalir seperti air, itu juga nggak bisa karena memang dari sisi usaha itu harus ada bisnis plan-nya lah, apa segala macam gitu-gitu, memang harus dipersiapkan gitu. Jadi kayak untuk achieve kita tahun depan harus buka ruko gitu kan, harus punya kantor sendiri kayak gitu. Paling enggak kayak gitu sih Mbak Ira. Jadi tapi dari situ pas kita kayak gitu ya, selalu kita satukan juga tadi kebermanfaatan. Pokoknya nanti kalau buka ruko di atasnya tempat ngaji gitu. Jadi kayak achieve-nya karena hal-hal yang memang ada kaitannya juga untuk kebermanfaatan. Jadi sebenarnya ini ya berarti lebih kepada kebermanfaatan. Walaupun sebenarnya bisnis itu juga butuh ya yang namanya keuntungan gitu ya, cuan gitu ya, pasti butuh gitu. Dan memang kalau untuk dijadikan tujuannya mungkin lebih tinggi lagi ya kebermanfaatan itu sendiri gitu ya. Dan kira-kira tadi Mbak kan cerita tuh ya ada apa tantangannya ya, tantangannya itu yang apa Mbak ya bilang oh ternyata cewek itu nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Keluar. Satu lagi ada ini bisa ya Tes, oke. Jadi kayak tadi apa? Oh ternyata cewek nggak boleh sendiri gitu kan. Terus dan yang lain-lain gitu ya. Kira-kira tantangan apa lagi gitu? Yang memang kan cewek itu banyak apa ya? Banyak nggak bolehnya gitu ya. Gitu. Kira-kira apa yang dialami strugglingnya Mbak El gitu dan cara ngatasinnya gitu gimana tuh? Ya mungkin tadi ya udah beberapa hal gitu aku sampaikan gitu ya. Strugglingnya apa sih di dunia bisnis itu? Pertama kalau kita memang mau bisnisnya menjalankan bisnis itu secara Islam kafah gitu ya, kita paling enggak pertama menjauhi riba. Karena nggak bohong Mbak Ira, kalau kita bisnis itu perlu yang namanya modal gitu kan. Itu penting banget, salah satu hal yang penting dari dunia bisnis gitu ya. Dan kalau kita menjalankan bisnis Islam, salah satunya itu adalah tadi modal. Modalnya nggak boleh kita hasilkan dari hasil riba. Terus tadi kalau misalnya secara spesifik yang cewek banget gitu ya, yang cewek nggak boleh gitu kan. Oh ternyata cewek nggak boleh keluar sendirian. Berarti cara mengatasinya apa? Cara mengatasinya ya berarti setelah habis trip aku langsung balik gitu ya, nggak
nggak jalan-jalan dulu, kecuali memang ada orang yang stay bareng aku. Terus kalau misalnya kayak ini loh, kayak kalau kita kan ternyata nggak boleh loh makan itu standar halal makanan ya. Pertama itu ya, kalau orang awam ya yang penting dia nggak makan babi. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan ya. Apalagi orang-orang yang misalnya dia berpergiannya udah yang kayak ke Jepang, Korea, kayak gitu kan, yang memang mostly susah nyari makanan halal. Jadi mereka ya udah yang penting nggak makan babi gitu aja, boleh kita makan ini gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sih itu salah satu tantangan ya, karena jadi kayak kita harus nyari restoran yang benar-benar halal food ya. Terus kayak berarti harus effort, karena nggak semua ada, nggak semua di satu tempat ini. Oh aku lagi pergi nih ke sini misalnya. Ternyata di situ restoran halalnya harus berjalan kaki 1 kilometer. itu ada banget. Jadi kayak memang gak banyak yang terlalu aware ya. Kalau misalnya di luar itu kayak ya udah Kak, yang penting di situ restorannya gak ada babinya gitu. Padahal kan aku juga nggak tahu nanti ada alkoholnya kah, minyaknya dari mana, dikirim kah, itu kan harus kita lihat lagi gitu. Nah, kalau aku pergi, kadang aku suka bilang sama jamaah kayak gini, sama customer aku yang aku bawa. Alhamdulillah hari ini itu kita jalan-jalan itu adalah salah satu nikmat yang kita dapat dari Allah, gitu ya. Karena nggak semua orang bisa jalan-jalan, gitu. Banyak banget yang pengen jalan-jalan. Karena kalau aku ini ada di Instagram kalau aku jalan-jalan, pengen banget, gitu. Makanya ihnya gitu kan. Saya baru abis bulan ini kemana? Minggu depan baru nyampe Jakarta, udah pergi lagi. Jadi itu udah di Cina. Jadi bener-bener kayak gak semua orang bisa untuk berpergian gitu kan. Kayak apalagi yang udah expect ya. Kalau misalkan aku bawa orang-orang yang kayak banyak uang nih orangnya gitu kan, terus dia dikasih kenikmatan seperti itu, terus dia lalai aja gitu, maksudnya kayak yaudah Kak, nggak apa-apa Kak, kita makan aja di restoran ini Kak, yang penting gak ada babinya gitu kan. Kayak aku kalau misalnya udah aku kasih tahu kayak misalnya itu di situ nggak halal kan, ada babinya, yaudah kita nggak usah pesan menu babi gitu. Tapi kalau misalkan kita udah bilangin kayak gitu, customer tetap mau, ya stop aja gitu. Tapi aku benar-benar sama sekali nggak makan gitu. Jadi kayak ya udah, aku cuma nemenin doang gitu. Tapi itulah kelemahan kadang kalau kita kalau nggak belajar sih kan. Karena kan kadang itu kan karena ketidaktahuannya. Dan kadang udah tahu tapi masih ngeyel gitu kan. Karena udah jadi titik kayak ya udah lah, nanti juga Allah maafin gitu. Ya tahu, kita tobat dulu ya, biar nggak ngelakuin hal itu lagi. Tapi kan itu tadi kita jalan-jalan dari mana sih kalau bukan nikmat dari Allah? Terus pas kita lagi jalan-jalan kita malahan bermaksiat gitu. Itu kan nggak banget ya. Jadi gimana caranya? Pokoknya kayak aku udah siapin restoran-restoran yang halal. Pasti aku tanya, mau makan apa Kak? Mau makan ini, misalnya seafood, berarti kita ke restoran ini gitu. Jadi kayak benar-benar ngejagain gimana caranya orang itu gak bermaksiat pas lagi traveling. Sama halnya sama ibadah. Kadang itu struggle juga ya. Kalau kita di luar itu, kita sholat tuh di mana aja ya. Kayak aku nih kalau misalnya yang paling parah misalnya kayak di Cina kayak gitu kan. Kayak di Cina pokoknya di yang bukan mayoritas Islam itu pasti tempat sholat susah banget. Jadi aku kalau misalnya lagi belajar nih Kak, di pasar gitu ya, di pasar pengen sholat gitu, pokoknya aku harus cari space yang kayak bisa untuk sholat. Ya udah aku sholat di mana aja. Kayak misalnya kayak di Jepang lagi di taman sholat gitu kan. Kan kalau di Jepang itu pas kita lagi main salju itu nggak ada dong tempat sholat gitu kan, nggak ada dong tempat sholat gitu kan, mereka nggak nyiapin dong. Itu kita langsung kayak di sini nih di tempat ganti bajunya perempuan itu bisa sholat di situ, jadi kita sholat di situ.
Jadi di mana aja, jadi kayak gak harus di musola kita sholat. Tapi kadang orang tuh kayak gak ada musola kan di sini, ya udah nanti aja sholatnya gitu kan. Kayak nanti apakah bisa sholat zuhur asar langsung di maghrib gitu kan, langsung di isya, kan nggak mungkin kan. Masa kita lagi sholat isya, sholat juga nih. Iya, sholat dulu, sholat zuhur asar maghrib terus baru sholat isya, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi itu benar-benar yang kayak harus ada pemahaman di situ. Jadi bukan cuma sekadar jalan-jalan juga gitu lah. Terus sampai aku pernah temuin, ini teman aku sendiri ya, itu pas aku sholat, terus dia nanya gini, tadi perasaan kamu juga gak sholat ya? Gitu kan. Lah kan sekarang ini aku sholat, apa kayak gitu kan. Terus kok juga kamu gak sholat, katanya gitu. Kan kalau kita bepergian boleh menjamak gitu kan, menjamak sholat gitu kan. Hah? Jamak apaan? Orang Islam. Terus aku tanya, kamu Islam kan? Iya. Dari lahir? Iya. Tahu? Enggak, katanya gitu. Loh, kataku gini, kamu belajar gimana gitu kan? Kamu belajar ngaji enggak? Gitu kan, maksudnya kayak ngaji simple aja gitu, ngaji yang biasa gitu kan. Maksudnya tuh kayak baca Quran atau apa, itu kan biasanya tahu gitu kan. Ini benar-benar dia enggak tahu. Kamu enggak tahu soal jamak kosor gitu kan. Kayaknya pas lagi sekolah bolos. Itu kayaknya ada soalnya di sekolah. itu makanya aku aneh. Kalau kita ngomong sama non muslim itu wajar. Tapi kalau kita ngomong sama orang Islam yang dari lahir, itu kan ada tanda kutip ya. Jadi makanya pas dari situ aku kayak, oh ternyata kita bisa juga mengedukasi orang pas kita lagi jalan-jalan. Terus dia baru dari sholat gitu kan. Caranya gimana? Gini kan aku ajarin kan. Oh gitu ya. Berarti kalau kita nanti di Jakarta, terus gue nggak sholat, gue kosong aja ya, gue jamak aja. Nggak bisa kalau kayak gitu kan. Ada ketentuan syarat dan ketentuannya gitu kan. Kamu harus safar dulu gitu kan. Harus pergi dulu, ada minimal berapa jauh gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak jangan nanti kamu dari rumah terus kamu ke mall, habis itu kamu menjamak sholat gitu kan. Itu benar-benar kayak ini awam banget sih gitu. Aku ngerasainnya, tapi ternyata ada loh yang seperti ini zaman sekarang gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita cuma berdiam diri gitu ya, insecure kalau sekarang ya. Jadi kayak ya udah, gue mah begini aja gitu. gue tahu ibaratnya gue tahu ilmu itu, tapi gue nggak bisa nge-share gitu kan. Kayak udah untuk diri gue sendiri aja, mending gue tahu gitu. Itu kita nggak bisa kayak gitu juga ternyata, karena di luar sana banyak banget yang kayak nggak tahu gue kayak gitu, nggak tahu gitu kayak masih inilah gitu Mbak. Jadi kayak jadi itu salah satu kayak yang aku pertahanin gitu ya. Oh ternyata nanti dari sisi bisnis aku tuh kayak gini, bisa edukasi, bisa ngasih tahu, bisa istilahnya bisa menebar manfaat lah gitu. Jadi kayak orang-orang nggak usah ribet lu jalan-jalan terus lu takut sholatnya di mana gitu. Makanya perginya sama aku ya. Kita promo dulu. Jadi boleh lihat di Instagram tour aku mungkin di situ. Jadi kayak udah gitu kalau misalnya kayak kita ya gitu, yang aku rasain kayak saat kita tadi ya, kalau kita pergi itu kita lebih terbuka mata kita, ibaratnya gitu. Kita lebih luas lagi memandang. Jadi kita pikirannya juga nggak sesempit itu gitu. Jadi kayak berpikir sesuatu itu, oh iya di sana juga kayak gini loh. Justru di sana ini lebih seperti ini sehingga kita di sini harus berbuat lebih kayak gitu. Jadi kayak tahu hal-hal yang sebenarnya itu kita bisa pelajari di luar, terus kita bawa nilai-nilainya ke tempat kita gitu. Misalnya kalau kita ke Jepang gitu ya Allah, itu orang-orangnya kalah deh sopannya sama kita dan kalah bersihnya sama kita gitu. Jadi kayak kalau di sini ya aku ngeliat orang buang sampah biasa aja gitu kan, kayak ya udah gitu, buang aja gitu. Kalau mereka padahal mereka bukan
Islam gitu ya. Mereka nggak diajarin tentang kebersihan itu gitu, tapi sebersih itu sih. Jadi kayak oh ternyata ini yang bisa aku ambil. Gitu sih Vera. Habis ya baterainya. Oke, Masya Allah. Jadi banyak ya, lumayan banyak ya struggle-nya ya. Itu baru di travel gitu ya, baru di bagian travelnya gitu. Nah, sedangkan kan banyak tuh ya, Mbak El kan Mati itu lagi nanti kayaknya. nah gitu. Kayaknya habis apa banyak banget tuh lumayan strugglingnya ya, tapi itu malah dibuat jadi bahan edukasi sebenarnya ya. Pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua memang untuk pelanggannya gitu, customernya gitu ya. Dan pernah nggak sih Mbak El kayak perempuan itu kan, maksudnya perempuan ini kalau bisnis pasti kan nggak selalu sama perempuan gitu kan, pasti ada yang laki-lakinya gitu kan. Nah itu kan juga pasti harus tuh ya interaksinya gitu ya. Pernah nemuin problem nggak tuh? Paling salaman ya. Salaman itu yang krusial banget ya, kayak aku gitu ya, apalagi sama orang tua ya, karena mereka kan nggak ngerti. Jadi kayak waktu awal-awal aku kayak kalau ketemu ada rekan bisnis gitu, itu dia selalu ini yang kan, tapi aku gini aja, kayak aneh kan menurut mereka gitu. Tapi dari situ mereka belajar gitu. Oh kalau Elita tuh nggak mau salamannya dia begini, jadi dia paham sendiri, jadi nggak usah takut juga gitu ya. Jadi kayak kadang kan kita, iya aku dikiranya nggak sopan. Apakah itu termasuk dari kesopanan gitu kan? Sedangkan kita punya aturan gitu sebagai muslimah. Jadi tetap harus kita lihat syaratnya kayak gimana gitu kan. Kayak diperbolehkan atau enggak. Kalau misalnya memang nggak diperbolehkan ya kita nggak akan lakuin gitu. Terus kedua juga interaksi. Misalnya kayak aku ya, banyak banget memang kalau di dunia pekerjaan itu nggak bohong, kita pasti interaksi sama lawan jenis gitu. Tapi kita tahu batasan-batasan apa aja yang ini lah kita harus hindari gitu. Kayak udah ada to-do list kayak gitu kayak pokoknya kalau sama ini gitu, jangankan itu ya, kalau dari sisi yang dilihatnya sebagai ibadah aja deh Mbak Ira. Kayak misalnya aku kan TL umroh juga ya, jadi kalau aku umroh kan pasangannya ustad, ya nggak sih gitu kan, rekan kerja aku ustadnya gitu kan. Kayak nah di situ aku kayak oh berarti ini cara aku jaga batasan nih, kayak ngomongnya kayak gimana nih gitu kan harus gini ya kayak gitu. Jadi kayak cuma sekadar yang berhubungan dengan kerjaan gitu. Dan adapun misalnya di luar, oh iya rumahnya di sini ntar, oh iya nanti mainnya ntar kayak gitu kan. Tapi untuk apa? Dan kita lihat lagi, ada misalnya kayak ustadz-ustadz yang ternyata dia juga punya pesantren, punya ini, punya itu. Kan itu kita bisa menjadikan relasi ya. Jadi kayak oh nggak cuma sekadar setiap pertemuan itu, aku yakin nggak cuma sekadar bertemu aja gitu, tapi pasti ada kebermanfaatannya gitu. Karena apa ya, dari sebanyak orang itu gitu yang aku temuin gitu ya. Kayak misalkan kalau gue jamaah umroh sih ya, karena banyak banget ya, kayak misalkan satu bus aja misalnya 45 orang. Misalnya berapa kali perjalanan aku harus menghafalkan orang itu gitu kan. Ya kan dia kayak selalu itu gitu kan. Tapi pasti ada dari misalnya dari yang satu bus itu ternyata si ini punya ini gitu kan. Ternyata dia punya usaha apa yang bisa bermanfaat buat kita gitu. Jadi kayak oh berarti Allah kenalin kita ke dia tuh buat ini ya gitu. Jadi kayak aku banyak kenal teman itu dari pas aku pergi. Jadi kayak misalnya aku safar, setelah pulang safar aku dapat keluarga baru kan. Keluarga baru itu yang kayak oh ternyata lain nih sama temen aku yang di sini misalnya gitu kan. Ternyata dia kelebihannya ini, kekurangannya ini, aku harus tahu kayak gitu. Nah mungkin itu aja sih, kayak kalau di sisi kayak perjalanan gitu ya. Tuh kalau misalkan usaha-usaha lain sih aku rasa standar ya. Yang harus diperhatikan adalah itu tadi, masalah permodalan gitu. Kalau misalnya hubungannya dengan kayak kita usaha barang kayak gitu ya, yang bukan di jasa ya.
bisnis modal sih yang memang harus bersih, karena kalau pebisnis itu rata-rata kan mereka butuh uang liquid gitu ya, uang yang kayak harus gue butuh sekian gitu. Kayaknya gampangnya tuh sekarang minjem sama orang yang sekarang sih nggak sama orang sih, rata-rata sekarang tuh minjemnya sama bank dan sama pinjol gitu. Lebih gampang pinjol karena aku ada nemuin case yang kayak kalau zaman sekarang mah kita ngambil aja dari itu gitu, kayak 2 jam 3 jam udah keluar, udah cair kayak gitu dari pinjol. Jadi mungkin ya itulah strugglingnya untuk usaha. Masya Allah, permodalan ya. Nih udah siapin modal belum nih buat usaha? Dan ini ya, ternyata memang syariat juga tuh sebenarnya gak mengekang ya, tapi lebih kepada untuk melindungi diri muslimah itu sendiri gitu loh. Ya yang tadi kita ambil gitu ya, kayak tadi gak boleh sendirian, ternyata itu buat melindungi diri kita sendiri, bukan untuk mengekang gitu ya, bukan untuk mengekang seorang muslimah itu untuk mengembangkan potensinya yang lebih gitu. Dan insya Allah kayak Rita, nah kita bahas jodoh nih. Kira-kira gimana nih nanti kalau misalnya kan Mbak Rita single nih, ada datang pasangan nih, terus tiba-tiba udahlah kamu di rumah aja, gak usah bisnis gitu. Itu gimana tuh Mbak Rita? Ya boleh-boleh aja kalau dinafkahinya cukup. Nafkahi bener nggak? Bener kan? Kalau dinafkahinya cukup mah kita nggak usah bisnis juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tadi ya, kalau aku sih gini Kak, kalau untuk orang-orang yang mungkin belum mulai bisnis kan dia harus bilang misalnya sama pasangannya, kalau misalnya aku mau bisnis nih, atau enggak Mbak Ira deh yang udah punya pasangan, kan harus komunikasi ya. Aku mau bisnis yang gitu kan, kayak gitu kan, maksudnya itu ada agree atau disagree, ada persetujuan atau enggak. Tapi kalau kita masih single, kita masih bisa nanya gitu kan, pas kita kenal masih ada opsi kan, dia bisa nggak nerima kita dengan kita yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman gini, bukan juga kita saklek ya, kalau aku sih gitu ya, bukan juga kita saklek, tapi gimana caranya kita bisa meyakinkan ke pasangan bahwa bisnis yang kita jalankan itu bukan penghambat, bukan penghalang, tapi justru adanya bisnis yang aku jalani saat ini adalah untuk bermanfaatan gitu. Jadi kayak aku nggak mau, justru harusnya dia mau sih gitu kan, karena gini harusnya nambah penghasilan ya, justru bantuin gak sih gitu kan. Jadi kayak apalagi zaman sekarang ya. Iya, apalagi zaman sekarang gitu kan, kalau kita nggak punya usaha sendiri gitu ya, apalagi kita perempuan gitu ya, banyak banget kasus yang kayak jangankan kita punya usaha, yang nggak punya usaha aja harus nggak sih Mbak Ira? Iya, punya usaha, karena kita nggak bisa bergantung sama manusia ya, apalagi juga ke suami sendiri gitu kan. Jadi kayak pokoknya gimana caranya kita nggak buat dia itu merasa kayak ya udah uang tuh dari gue aja gitu kan, kayak ya gue juga bisa gitu kan. Jadi kayak kadang itu bisa jadi bumerang, soalnya kayak misalnya kita ini untuk apa berbisnis gitu kan, kayak untuk keluarga, terus untuk kebermanfaatan kita yang sekarang ini. Tapi pas nanti kita dapat ketemu jodohnya terus nggak boleh usaha, terus apakah bisa gitu kan? Itu ada pilihan juga ya buat dia gitu kan. Apakah bisa menanggung keluarga aku gitu kan? Apakah bisa menanggung keluarga aku? Terus apakah bisa ikut menanggung dakwah gitu? Kalau dia menyatakan bisa, ya kenapa harus makan gitu kan? Itu kan ada pilihan lagi ya, ada opsi lah ya gitu. Tapi gimana caranya kita bisa meyakinkan ke pasangan sih, khususnya yang udah punya pasangan. Baik, kalau zaman sekarang harusnya mau sih. Iya. Apalagi kalau misalnya balik lagi ya, tujuannya apa, visi misinya apa, ya itu pasti insya Allah kan bisa ya. Dan ini KR terakhir,
pesan untuk para muslimah nih, bagi kita nih yang belum punya usaha, kira-kira apa sih yang mesti disiapin? Kadang-kadang kan kita bingung ya, gue mau bisnis, tapi apa ya bisnisnya? Mulai dari mana? Bisnisnya apa? Terus kadang-kadang kita juga masih suka bingung, potensi gue di mana sih, gitu kan? Kadang-kadang masih nanya tuh sama diri sendiri, berkelut aja, apa ya potensinya? Terus mau jualan, kira-kira laku gak ya? Maksudnya gini, kadang-kadang kita itu suka banyak ketakutannya. Belum maju udah banyak ketakutannya. Ya mau jualan ini tapi kayaknya banyak pesaingnya. Mau jualan ini tapi kayaknya gak laku gitu. Terus juga dan banyaklah hal yang lainnya. Nah kira-kira gimana sih kita mau mulai bisnis? Terus kita bisa tahu gitu, oh potensi gue kayaknya di sini gitu ya. Jadi untuk mulai bisnis kira-kira di fashion yang mana nih gitu. Ya, jadi mungkin benar kata Mbak Ira sih, kayak harus yang awal itu adalah potensi diri. Makanya aku kalau di kajian remaja gitu ya, suka banget bahas tentang itu. Karena biasanya potensi diri itu harus dipersiapkan pas lagi anak muda itu gitu, maksudnya kayak sepelajar itu ya. Kalau sekarang harusnya 3 minggu ini anak gengsi loh, jangan salah ya. jadi beruntung banget, maksudnya kayak kalau anak-anak yang sekarang ini harusnya itu yang dipelajarin. Utama itu adalah kita harus mencari di mana potensi kita gitu. Kalau aku waktu itu juga karena aku baru tahu gitu, oh ternyata potensi aku di sini ya gitu. Setelah aku menemukan di mana potensi aku, itu aku bisa ngembangin lebih baik. Jadi oh ternyata aku tuh nggak bisa di sisi ini, aku bisa di sisi manajerial gitu. Tapi kalau yang ngejalanin ini aku nggak bisa nih gitu kan. Tapi kalau di manajerial aku bisa. Nah itu karena aku tahu potensi kan. Jadi kayak oh ternyata gini ya gitu kan. Ternyata aku cocoknya di sini dan lebih fokus di sini gitu kan. Jadi itu potensi yang harus di teman-teman siapin. Apalagi misalnya yang sekarang masih pelajar ya, masih pelajar apa? SMA, SMP, SMP. Masya Allah, Lu masih teriak banget. Masih Kreativitasnya ya. Masih sangat bisa untuk kita cari apa potensi kita. Pertama, kalau untuk bisnis ya, kalau aku sih ya Mbak Ira, aku menjalankan bisnis itu karena by hobi dulu sih pertama. Apa yang aku memang sukain, aku buat itu jadi bisnis. Jadi aku bikin travel karena aku suka jalan-jalan. Terus aku bikin toko ya. Aku bikin toko karena aku suka belanja gitu kan. Jadi waktu aku belum menjadikan itu bisnis, itu akan menjadikan salah satu kelemahan. Jadinya boros. Itu sih. Jadi karena suka belanja terus ya udah jadi boros kan, karena kita belanja buat diri kita sendiri. Tapi ternyata kepuasan itu datang bukan karena untuk diri kita sendiri, tapi bisa juga kita puas atas keinginannya orang lain. Kayak misalnya nih, aku belanja gitu ya. Awal-awal kan just tip ya. Jadi aku buka toko itu karena aku harus belajar dulu menuju Cina, baru dapat toko gitu ya. Iya, jadi kalau kata bunda gitu, iya nih sini katanya gitu ya. Dia orang-orang emang bener ya katanya gitu, belajar sampai ke negeri Cina katanya gitu kan. Dia pakai Cina langsung buka toko. Bener pun, ini karena aku belajar di negeri Cina, makanya aku buka toko. Aku bilang kayak gitu kan, karena habis dari sana langsung buka toko kan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, kita tetap aja ikutin hobi kita tadi ya, kayak kesukaan kita tadi. Kita belanja ini. Jadi kayak dulu kalau aku pergi itu sebarang yang nggak jelas itu tuh aku kayak pengen beli gitu. Yang unyu. Iya, yang unyu, yang ini. Padahal nggak berfungsi. Iya, padahal nggak berfungsi, tapi aku beli gitu kan. Setelah aku kayak, oh ternyata gini ya gitu kan. Ternyata harusnya pulang harusnya kerja mengumpulkan uang, aku kerja untuk ngabisin uang. Karena uangnya nggak balik pulang, karena udah dibelanjain di sana gitu kan. Apalagi di luar kan, kita kan berarti belanjanya harus yang barang-barangnya kenal barang-barang mahal kayak gitu kan. Itu jadi salah satu inian aku juga deh.
ih lama-lama aku kalau kayak gini gak kayak gitu. kayaknya habis aja untuk belanja gitu kan. Jadi kayak aku ya udahlah, berarti kita harus ada usaha lain yang memenuhi daya aku, keinginan aku gitu. Nah belanja lah, jadi kayak oh ternyata beli sepatu harga segini gitu kan. Kan dulu kan aku belum kayak kok ada ya orang just tip sepatunya mahal banget gitu kan, tasnya mahal banget gitu kan, kayak yang kita inginkan gitu kan, kayak yang cewek-cewek inginkan gitu. Ya ampun beli tas sampai seharga sekian kayak gitu. Oh ternyata kalau udah dibeli mah ya begini doang gitu kan. Nah kemudian aku balikin gitu kan, maksudnya kayak ke pembelinya. Terus kayak aku ngerasa kayak ya udah, gue udah masuk tokonya, udah gue beli gitu kan, walaupun gue nggak pakai gitu kan, tapi gue udah pernah beli. Gitu. Jadi orang lain. Kepuasan sendiri nggak sih Bella? Kayak misalkan kita lihat apapun yang bagus gitu. Kayak kalau waktu aku kecil atau pas belanja buat toko kayak bagus nih, ini bagus kayak tinggal milih doang. Kan nggak apa-apa dong, puas nggak? Puas. Walaupun bukan buat aku, tapi puas karena ya tadi, karena kita nggak bisa juga memenuhi semua keinginan kita gitu. Untuk kita merasa puas, tapi ada cara lain gitu. Mungkin teman-teman harus melihat tadi potensi dirinya, terus apa sih yang disukai dari teman-teman. Apakah teman-teman sukanya masak gitu kan, kayak kalau cewek-cewek kan suka masak kayak gitu kan, suka jajan-jajan pasti semuanya suka ya gitu. Suka jajan bisnis kuliner. Iya, bisnis kuliner. Mungkin harus yang pertama potensi tadi, terus lihat lagi apa yang disukai, apa yang sekiranya bisa menghasilkan. Jadi buat teman-teman jangan kayak takut gitu kan. Takut untuk memulainya, kayak kalau kita takut itu gini, katanya kalau dalam bisnis itu nggak ada kata siap. Nggak ada kata siap, karena siap itu setelah kita memulai, itu baru kita bersiap kan. Benar kan? Jadi kalau misalnya kita belum siap usaha kayaknya gitu, ya karena belum dimulai gitu. Kalau udah mulai, itulah baru kita bersiap-siap untuk usaha. Walaupun tadi ya banyak banget yang teman-teman juga harus lihat gitu dari apa yang misalnya teman-teman pingin usahain gitu. Tapi aku yakin Gen Z sekarang adalah salah satu keinginannya adalah untuk menjadi businesswoman, menjadi entrepreneur. Karena Gen Z kan katanya nggak mau diatur, sama kayak aku juga. Kalau aku kan karena pertengah akhiran milenial ke Gen Z kan, jadi mungkin ke bawah itu kali ya, kayak nggak bisa diatur. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasa kayaknya gue nggak bisa diatur nih, gitu. Kayaknya aku nggak bisa diatur nih. Tapi kalau aku nggak bisa diatur, berarti aku harus punya potensi diri yang lebih. Jangan udah kita nggak mau diatur, kita nggak punya potensi gitu kan, mau jadi apa gitu kan. Nah itu tadi harus dipersiapkan. Mungkin teman-teman lebih tahu dirinya masing-masing. Pertama introspeksi diri dulu gitu, muhasabah dulu kayak oh aku kayaknya bisa nih kayak gini, aku bisa bikin misalnya kerajinan tangan ini, aku bisa menghasilkan ini. Itu teman-teman jalanin dan nggak usah takut. Harus kalau entrepreneur itu jiwanya itu nggak takut sih, jalanin aja dulu gitu kan. Jalanin aja dulu dan berani ambil resiko memang gitu. Jadi itu yang teman-teman perlu persiapkan, potensinya, persiapan dirinya untuk bisa menjadi businesswoman gitu ya. Berat banget ya Mbak Ira ya. Harus kena Cina dulu kan? Harus kena Cina dulu. Jadi itu ya, berarti gak boleh takut gitu ya. Karena memang gitu, mau mulai itu kayak kita tuh udah mikir resikonya gitu loh. Padahal kan ini dijalanin aja belum gitu ya. Berarti memang ya setelah dijalanin barulah nanti akan ada resiko-resiko kan. Walaupun memang mungkin di awal oke nanti resikonya kayak gini. Nah nanti kalau misalnya kayak gini harus gimana, mungkin lebih kepada kayak gitu kali ya. Jadi biar nggak overthinking, apa-apa udah langsung takut gitu ya. Dan kalau untuk masalah permodalan nih Mbak Rita, satu lagi nih, kan tadi kan tantangan terberat tuh permodalan gitu ya. Kalau untuk memulai bisnis di awal tuh kadang aku gak punya modal nih, gimana ya gitu ya. Nah kira-kira ya
tuh, udahlah gue mau usaha modalnya ngutang gitu ya. Nah itu gimana gitu? Permodalan lah. Masalah permodalan. Nah memang kalau awal-awal ya yang aku jalanin, ya aku juga gak ada modal apa-apa gitu ya. Kayak jalan aja, yang penting tadi punya keinginan. Pertama keinginan sih, mindset kita untuk kayaknya kita pasti bisa, kayak kita bakal achieve itu gitu. Jadi kayak aku kalau misalnya ngejalanin sesuatu, aku selalu kayak punya mindset yang kayaknya, oh kayaknya ini bisa deh, baru aku jalanin. Walaupun aku nggak tahu tuh modalnya gitu ya, tapi insya Allah Allah kirimin gitu kan. Ibaratnya kayak kalau awal-awal sih terasa mustahil sih Mbak Ira, awal-awal terasa mustahil, tapi kayak oh setelah aku ngebangun misalnya dengan 0 rupiah misalnya gitu ya, kayak yaudah just aja kan, duitnya juga dari customer kan, kayak kita baru beli barang kalau dia udah transfer kayak gitu kan, karena ada lagi akad jual belinya kan. Maksudnya kayak kita harus, kalau just itu kan harus menerima uangnya dulu gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya nggak perlu modal yang gede banget gitu, tapi memang di pikiran mindset kita, di mindset aku juga, kalau misalnya kita mau buka usaha tuh butuh modal yang gede gitu ya, yang gede deh pokoknya gitu. Kalau misalnya kita kita punya modal yang gede, maka kita bisa menjalankan bisnis. Tapi memang kalau misalnya kita punya modal yang besar, itu akan menjadikan pendapatannya juga lebih besar dibanding kita punya modal yang kecil. Jadi main lagi ke mindset tadi. Tiba-tiba dari yang sedikit gitu ya yang aku alami, ya udah, karena kan waktu awal usaha itu aku bukan apa-apa, ibaratnya gitu kan, bukan apa-apa. Aku kayaknya untuk nyari uang segini aja kayaknya nggak bisa deh. Terus kayak orang juga mau aku pinjemin juga nggak percaya lah gitu kan. Percaya nggak sih, tiba-tiba aku bukan siapa-siapa, terus kayak Mbak Ira, aku mau buka usaha, Mbak Ira pinjemin aku dong 50 juta. Mbak Ira jawab gimana? Gak mau. Ya kan, gak mau kan? Bukan gak mau, gak ada gitu. Gitu, jadi kayak dari kita berbisnis itu, makanya aku lihat orang-orang yang yang suka bilang gini, ya gue tuh usaha itu dari omsetnya sekian loh, dari modal sekian loh, misalkan 2 juta, 5 juta gitu kan. Terus sampai dia punya usaha yang besar gitu. Oh ternyata nanti kalau kita udah ada di taraf, maksudnya kayak udah naik gitu ya inian kita, pendapatan kita, terus potensi bisnis yang kita jalanin gitu, itu kita nggak usah nyari, orang tuh trust sendiri gitu kayak, kalau misalnya ada proyek kan gue ikut dong, gitu, gue ikut dong gitu, gue ada duit segini nih, puterin dong duit gue gitu. Jadi itu nggak, kita nggak modal lagi, tapi masalahnya kita harus bangun tadi ya, trust, harus bangun kepercayaan gitu. Jadi kayak misalnya gue nggak pede nih gitu kan, kayak nggak ada duit nih untuk buka toko, kayaknya jauh banget deh gitu, kayak butuh modalnya gede gitu. Terus ternyata pas gitu, tapi pengen gitu ya, kayak kita kan, kayak tidak terbayangkan sebelumnya gitu kan, baru ngebayang-bayangin doang, tapi ternyata kalau misalnya Allah bilang iya gitu kan, ibaratnya kalau orang bilang iya ya bakalan terjadi gitu. Sama halnya misalnya teman-teman kayak mau usaha, gue mau usaha nih, kayaknya modalnya baru sekian, jalanin aja dulu, mulai aja dulu gitu. Bangun kepercayaan dulu, bangun branding dulu, bangun personality kita dulu, yang biar orang-orang percaya sama kita juga kan gitu. Jadi semuanya melalui proses yang dimana kita harus mulai dulu gitu. Kalau kita dari awalnya takut, gue nggak punya modal, gini-gini, gue nggak bisa ngejalanin bisnis, ya lu bakalan ketakutan terus, ya nggak mulai-mulai. Tapi kalau misalnya kita mulai langsung, kan emang modalnya dikit, ya udah mulai aja dulu dari apa yang kita punya dulu, gak usah yang gede-gede dulu. Misalkan, kayaknya gue mau buka makanan nih, udah pakai modal sendiri dulu kan, ibaratnya gitu, kecil-kecil dulu. Nanti kan bertambah, modal kita bertambah, kita perlu modal. Ada orang juga yang kayak, ternyata banyak orang-orang juga yang kayak duitnya nganggur gitu. duitnya banyak tapi bingung mau dilakuin gitu. Sekarang ini ya, tapi kalau dulu waktu masih awal-awal juga aku rasanya susah banget ya kalau nggak punya modal
udah ngejalanin ini ternyata gue udah duit segini, puterin dong duit gue kayak gitu. Itu bener-bener ternyata banyak juga ya orang-orang yang bingung duitnya mau dimanain gitu. Ternyata nggak orang-orang yang sedikit gue nggak punya modal nih, ternyata ada juga yang gue punya modal tapi gue nggak tahu duit gue mau diapain. Jadi kita pantesin diri dulu sih, jadi kayak persiapan dulu. Ya berarti ya bertahap lah ya. Bertahap, dan kuncinya adalah sabar. Usaha kalau nggak ada sabar ya udah berhenti aja udah. Nggak bisa karena nggak semuanya lurus seperti jalan tol, nggak semuanya sesuai dengan prediksi kita gitu. Tapi ada banyak banget strugglingnya kalau udah usaha. Jadi memang salah satu kuncinya sabar sama istiqomah. Inovatif juga ya. Karena kalau usaha itu cuma flat gitu-gitu aja tuh gak ada inovatifnya, ya akan mati sendiri. Apalagi teknologi sekarang itu lebih pesat ya kemajuannya, Masya Allah. Jadi mau gak mau kita harus ikutin zaman gitu. Bener banget sih. Apalagi di dunia digital sekarang ya, itu kayaknya teman-teman bisa banget untuk, kalau aku nih ya melihatnya zaman sekarang ya, teman-teman bisa banget buka usaha yang minim modal kalau menurut aku. Karena sekarang zaman digital, teman-teman bisa bikin usaha jasa, bikin konten, terus Digital produk. Iya, digital produk gitu. Misalnya teman-teman suka nulis, Canva. apalagi kalau nulis bacanya aku nggak suka. jadi kayak, tapi kita makanya tadi harus tahu potensinya gitu kan, harus tahu potensi diri kan. Kayak misalnya kita suka baca, kayak kita suka baca, suka membeli buku dia beli. Nah kadang kan kalau dia lama-lama, iya aku beli buku mulu, aku jualin lah bukunya gitu kan. Terus jadilah usaha itu ya kan. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa kita jualin, benar. Semuanya bisa kita jualin. Yang penting teman-teman tahu apa manfaatnya, apa kelebihannya dari barang yang kita jual itu. Berharga nggak sih? Gitu. Jadi kayak harus lihat itunya dulu sebelum teman-teman berangkat yang lebih jauh ya. Jadi itu sih yang paling menurut aku kayak, oh ternyata bisa ya orang jual jasa gitu kan, kayak dia mah harus diatur gitu kan, dia mah harus diatur, lu harus punya target sekian tuh bikin konten gitu kan. Karena aku ngerasain gitu, karena sebagai orang-orang yang sekarang bergelut di bidang usaha itu, salah satu yang dibutuhkan paling besar itu adalah konten. Jadi kalau kamu bisa bikin konten gitu kan, yang bisa kamu bermanfaatin, itu bisa banget jadi cuan. Copywriting ya. Iya kan? Jadi pagi zaman sekarang ya berarti mudah tuh guys, bisa affiliate ya seenggaknya. Kalau misalnya produk gitu ya, kalau misalnya jasa tuh bisa tuh tadi digital produk ya. Sekarang Masya Allah, Insya Allah dimudahkan ya. Nah teman-teman, karena sudah berakhir nih ya sesi tanya jawab sama Mbak Rita. Nah teman-teman, di sini kita buka Q&A. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Boleh? Yang masih bingung atau nemuin potensinya harus kayak gimana sih? Tadi udah ya. Ikut kajian gitu aja ya. Ada buku bagus, aku juga lupa tapi namanya apa, yang waktu itu Mbak Ira pernah aku. Masih ada ya aku. Oh masih ada di Mbak Ira, tanya Mbak Ira ya. Tapi aku juga lupa judulnya. Karena itu bukunya bagus banget buat melihat potensi diri, tapi bacanya sambil merenung biar ketemu ininya kan, conclusionnya gitu. Kayak benar-benar ketemuin potensi diri kita apa. Kalau misalnya kita hanya sekadar baca, nggak direnungin, susah juga sih, nggak bisa. Itu aku baca itu sampai mikir. Iya, keras jadi berpikir keras. Apa ya itunya ya? Lupa aku judul bukunya. Potensi apa gitu namanya. Tapi teman-teman ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang udah punya usaha tapi kira-kira ada permasalahan atau tantangan, bisa di-sharing. Tadi ada apa Mbak Ira punya sudut pandang yang lain. Ini CEO. Oh iya, CEO, mau nanya CEO.
Potensi aku tidur Mbak ya. Nah ini dia nih, kalau potensinya tidur apa teman-teman? Coba bantu Kak Yusi menjawab. Itu gimana ya? Ini loh, kalau enggak gini, aku juga sama Mbak ya. Aku kalau ditanya sama orang gini, hobinya apa? Aku hobinya jalan-jalan sama tidur. Jadi suka tidur Ya kan? Tidur itu adalah salah satu yang kenikmatan yang semua orang pengenin gak sih? Jadi abis kita jalan-jalan kan kayaknya rebahan aja gitu ya. Abis itu jalan-jalan lagi rebahan lagi gitu. Enak banget hidupnya, enak hidupnya gitu. Duit tinggal lucu. Gimana caranya itu? Mungkin aku juga mau ya gitu Mbak. Mungkin itu harus punya suami yang kaya ya. tapi karena hal itu gitu ya, karena hal gimana caranya bisa tidur. Tapi memang benar kalau orang yang udah usaha itu malah justru kurang tidur Mbak Ika. Tidak semudah yang teman-teman bayangin gitu ya, kayak misalnya oh nanti gua kalau udah punya usaha gua udah bisa tinggal jalan-jalan langsung tidur jalan-jalan tidur. Ternyata nggak bisa guys. Gitu. Ternyata lebih sibuk, tapi tergantung manajemen waktu ya. Mungkin kalau kayak aku nggak bisa manage waktu, jadi kayak terlalu banyak yang distraksi gitu ya, terus terlalu banyak yang dipikirin misalnya, terlalu banyak kegiatan, tidur kurang gitu kan. Udah gitu jadi kebiasaan. Itu yang salah satu sulit banget aku kurangin sih. Kayaknya kita butuh karyawan mungkin lebih banyak karyawan. Saya punya banyak kegiatan dibagi-bagi. Nah itu dia, udah dibagi-bagi tetap aja ya kan. Tetap aja di pikiran masih berisik gitu. Masya Allah. Ayo teman-teman ada yang nanya? Kok ada yang nanya panitia? Boleh. Karena sama di semuanya panitia, jadi udah nggak usah nanya lagi. Gitu, Masya Allah. Oh ini sekedar intermezzo ya. Jadi ada tuh di Jepang ya kalau nggak salah, aku lihat di sosial media. Jadi dia tuh buka jasa untuk nemenin orang. Sampai kayak gitu loh. Jadi dia itu karena dia itu pengangguran, terus kerja juga kalau kata dia, aku tuh nggak bisa kerja. Ada yang kayak gitu. Akhirnya dia buka jasa buat nemenin, bukannya di booking lah di dirinya dia. Misalnya dia di booking untuk nemenin makan gitu, sampai ada yang kayak gitu. Dan dia penghasilannya lumayan loh, itu sampai segitunya ya. Jadi sebenarnya berarti ada loh usaha-usaha yang memang peluang usahanya tuh sebenarnya banyak, cuma belum kita temuin aja. Bahkan dari hal kecil yang tadi aja kan kita sampai kayak kok bisa kayak nemenin dia cuma buat curhat ada. Makanya banyak setiap aktivitas yang kita jalani itu sebenarnya bisa dicuanin. Iya ya. Gitu nggak sih? Naik motor, Mbak Ika bisa naik motor? Iya bisa gojek, bisa Terus enggak, jadi kayak tapi kita lihat lagi ya, kayak kalau yang aku pelajarin juga, kita bukan cuma berbisnis itu bukan cuma kita bisa hal itu, tapi kita juga bisa ketemu polanya untuk mengembangkan. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa ngejalanin ya tanpa bisa kita ngembangin, susah juga, karena nggak bakalan survive usahanya. Jadi itu kayak setelah kita kecemplung gitu ya, setelah kita memulai itu nggak ada kata berhenti untuk kita terus belajar, karena belajar sampai kapanpun masih tetap belajar. Aku juga pun masih belajar gitu ya, maksudnya kayak untuk share kayak gini ke teman-teman juga aku belajar, aku masih belajar karena semuanya perjalanan kita, aktivitas kita yang kita jalani itu adalah pembelajaran kita untuk ke depannya. Mungkin teman-teman lebih tadi cari potensi lagi sih, itu sih yang aku supaya dari jazakallahu khairan Mbak Rita atas sharing-sharingnya hari ini gitu ya. Masya Allah bermanfaat banget gitu ya. Jadi kesimpulannya gitu ya, berarti tuh harus dimulai dulu, jangan takut dulu gitu ya, temukan potensi kalian gitu ya. Dimana jangan ya kalau masa permodalan, apalagi sekarang bisa ya tanpa modal, usaha tanpa modal tuh bisa banget gitu ya, affiliate atau mungkin ngajak teman
ngajak teman yang punya modal, gue mau jualan, lu mau invest nggak? Biasanya kalau teman-teman dekat tuh dia udah trust gitu ya, mulailah dulu gitu ya, terus berinovasi di situ sampai ngembangin gitu ya. Berarti itu ya, jangan jangan cepat nyerah, dan itu ya punya mindset ya, tadi mindsetnya harus diubah gitu ya, bahwa memang segala sesuatunya Allah mudahkan kok kalau udah jalan gitu. Apalagi balik lagi ya, tujuan dan visi kita tuh apa, jadi insya Allah nanti Allah mudahin gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kami gitu ya. Aku kembalikan ke MC, silakan. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair untuk Kak El dan Kak Ira yang udah hari ini sharing ya, sharing pengalamannya Kak El, sharing jalan-jalannya Kak El, masya Allah. Jadi siapa yang pengen jalan-jalan dan pengen berbisnis nih? Saya. Semangat ya, kalau diajak jalan-jalan semangat ya. Ayo. Iya tuh, ada punya modal ya. Pulang-pulang dari sini cari modal nih buat bisnis apa buat jalan-jalan nih kira-kira nih ya. Pokoknya yang mau jalan-jalan bisa hubungi ya travel Mbak El. Apa nama IG-nya Mbak El? Altur_travel, masya Allah ya. Nanti langsung DM aja ke Mbak El tuh ya di IG-nya gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman. Benar nih gak ada yang mau nanya nih? Mumpung masih ada di sini ya. Ya udah, Sebelum tutup kita berdoa dulu teman-teman ya. Mungkin doanya yang akan dipimpin oleh Kanabila. Tafadhal Kanabila, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama menengadahkan kedua tangan, menundukkan kepala, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu, pengampunanmu dan petunjukmu. Ya Allah, berilah kami pengetahuan, pemahaman dan manfaat bagi kami dan keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaikilah orang-orang yang mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin. Kami beriman kepadamu, bertawakal kepadamu dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan tidak kufur terhadap-Mu. Ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu, bersujud dan berdoa kepadamu. Kami berusaha dan bergerak dengan harapan rahmat-Mu dan rasa takut akan siksa-Mu. Kami menyadari bahwa azab-Mu yang berat menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami memohon kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Bebaskan mereka dari penjajahan dan kesengsaraan. Berikanlah mereka kekuatan dan keteguhan iman untuk terus berjuang di jalan-Mu. Ya Allah, lindungilah mereka dari kekejaman penjajah dan anugerahilah mereka kemenangan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Kak Nabila. Nah, oke teman-teman, karena sudah di penghujung acara, sebelum kita tutup dan sudahi acara ini, aku mau informasikan nih, insya Allah pekan depan kita akan ada kajian ya, kajian bersama Kadila. Ya, jadi teman-teman Bulan depan. oh bulan depan. Bulan depan. Nah, jadi teman-teman nanti stay aja di IG Madrasah Hayat ya untuk informasi begitu. Oke, kakak mau sampaikan ya? Cukup sekian dan mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dan dapat dari diri kami pribadi, kebenaran hanya dari milik Allah. Semoga teman-teman pulang dari sini membawa manfaat dan semoga Allah ridho atas acara kita hari ini, teman-teman ya. Kita tutup dengan hamdalah istighfar 3 kali bersama bermajelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau dulu makan dulu Kak. Foto dulu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut kita foto. Langsung aja. Kita masih foto ya guys.